Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Palembang untuk MK Pedagogik yang akan membahas tentang perencanaan pembelajaran, di mana anggotanya ada Melisa Nurindasari, Iga Mawarni, dan Dian Ayu Lestari. Baiklah, materi pertama itu akan dijelaskan oleh Saudari Dian Ayu Lestari, yang kedua oleh Saudari Iga Mawarni, yang ketiga baru dengan Saudari Melisa Nurindasari. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Steinhaus dalam Solihin tahun 2018 berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu ide dari orang yang merancangnya tentang bentuk-bentuk pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu ada pendapat Smith dan Ragan dalam Jaya Din tahun 2020 berpendapat tentang perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, menurut Rich dan Sumantri tahun 2018 berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran adalah ilmu yang merancang detail secara spesifik untuk pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satu besar dan kecil persoalan pokok. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan dirancang dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan dari perencanaan pembelajaran itu sendiri yaitu menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode, dan menggunakan alat, dan serta perlengkapan belajar, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan mempelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Tujuan lembaga atau institusional itu sendiri dalam perencanaan pembelajaran yaitu merumuskan kualifikasi yang harus dimiliki atau dicapai anak setelah menyelesaikan program satuan pendidikan. Adapun tujuan akhir yang paling penting adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Fungsi perencanaan pembelajaran diantaranya mengorganisir pembelajaran, di mana proses pengolahan seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran untuk tertata secara teratur, logis, sistematis, dan untuk mempermudah melakukan proses dan mencapai hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan anak, yaitu merancang proses pembelajaran yang dirancang secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton yang terjadi sebagai satuan rutinitas. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan pembelajaran itu sendiri, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengurainya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, menetapkan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang, guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai anak dan setiap pembelajaran yang dilakukan. Yang kelima itu merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan anak secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki anak akan teridentifikasi dan merencanakannya tindakan yang akan diberikan selanjutnya hingga tepat untuk merespon. Dan selanjutnya itu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran maupun dengan pihak eksternal, yaitu pihak masyarakat atau stakeholder. Baiklah, selanjutnya karakteristik perencanaan pembelajaran. Karakteristik perencanaan pembelajaran yang pertama itu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, yaitu artinya suatu perencanaan pembelajaran
disusun tidak dengan asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran itu disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran yaitu berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, selanjutnya karakteristik perencanaan pembelajaran menurut Dijayadin 2020. Yang pertama merupakan proses rasional, yaitu berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep-konsepnya yang dirancang oleh banyak orang. Yang kedua merupakan konsep dinamik, di mana dapat dimodifikasi jika informasi yang masuk mengharapkan dimodifikasi. Yang ketiga itu perencanaan terdiri dari beberapa aktivitas. Misalnya aktivitas itu banyak ragamnya, namun dapat dikategorikan menjadi prosedur dan pengarahan. Yang keempat itu perencanaan pengajaran berkaitan dengan pemilihan sumber dana sehingga harus mampu mengurangi pemborosan, duplikasi dan salah dalam penggunaan dan salah dalam manajemennya. Baiklah, selanjutnya manfaat yang bisa diambil dari adanya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam memprediksi keberhasilan, yaitu sebuah perencanaan sudah pasti akan membantu kita dalam menggapai keberhasilan lebih besar, karena dengan perencanaan yang matang, terutama dalam pembelajaran, akan membantu kita untuk memudahkan dalam mengupload dalam setiap yang akan kita capai atau yang akan kita garap. Yang kedua itu alat pemecahan masalah. Bagi seorang guru menghadapi masalah yang terjadi saat dalam proses pembelajaran bukanlah hal yang harus ditakuti, tetapi kita seharusnya sebagai seorang guru akan ngerasa tertantang ketika ada masalah dalam pembelajaran. Misalnya dalam perencanaan pembelajaran pada hari ini adalah praktek, namun ternyata anak murid kita tidak membawa peralatan praktek tersebut. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu memfasilitasi peralatan praktek yang akan dilakukan oleh anak. Yang ketiga itu memudahkan dalam penyampaian materi. Maksudnya penyampaian materi secara teratur itu kan akan lebih mudah dipahami oleh anak peserta didik. Nah, jadi jika materi yang disampaikan tidak berurutan, maka anak didik pun akan merasa kesulitan dalam menggapai materi tersebut. Jadi ketika materi tidak disiapkan dengan benar melalui perencanaan pembelajaran, maka materi teori yang sudah kita buat tadi akan menjadi sia-sia. Yang keempat itu sebagai sumber belajar yang tepat. Maksudnya di sini tidak hanya murid yang belajar, tetapi guru pun ikut belajar, terutama dalam pembuatan perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, apabila proses perencanaan pembelajaran yang kita kurang baik, maka kedepannya kita bisa membuat lebih baik. Jadi pembuatan perencanaan pembelajaran pun dapat digunakan bahan belajar oleh guru agar proses pembelajaran kedepannya dapat lebih baik. Yang kelima, pembelajaran dapat berlangsung sistematis. Maksudnya di sini sebuah perencanaan yang direncanakan secara matang itu akan berlangsung sistematis dan terencana. Perencanaan pembelajaran pun demikian. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, maka proses belajar mengajar pada suatu kelas itu akan berjalan sistematis dan terencana sesuai dengan perencanaan pembelajaran.
Yang keenam itu dapat menghemat waktu. Selain efektif, perencanaan pembelajaran pun akan lebih menghemat waktu. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran olahraga. Nah, kan dalam pembelajaran olahraga siswa misalnya diminta untuk lari sprint. Nah, pada saat itu juga mengajar pengajar kita sebagai guru menerangkan apa itu lari sprint, terus tentu hal ini akan lebih menghemat waktu karena dalam satu kali pertemuan dapat dilakukan praktek sekaligus materi. Jadi, program semester dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang, studi atau mata pelajaran. Di dalamnya terdiri atas pokok bahasan, subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan, kapan pokok bahasan atau subpokok bahasan tersebut disajikan. A. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. B. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. C. Menurut Fatur Rahman 2017 mengatakan RPPH adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Kegunaan dari adanya proses RPPM dan RPPH yaitu hasil pembelajaran digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator di dalam silabus. Selain itu dapat juga digunakan untuk melihat apakah penjabaran indikator dari kompetensi dasar tersebut sudah tercapai. Hasil pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi keefektifan RPP. Selain itu dapat digunakan juga untuk mengukur keefektifan dari penggunaan metode dan strategi pembelajaran serta sistem penilaian